Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya teman-teman ya, Faisan di channel Ihsan Petani Muda teman-teman. Semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini dalam keadaan sehat tentunya ya, dan mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki teman-teman, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah tentunya ya. Amin. Oke teman-teman ya, di sini Faisan sedang berada di lahan tanaman terong Yuvita F1 Faisan. Ini yang sekarang tepatnya berusia 116 HST. Dan untuk penampakannya seperti ini ya, 116 HST, dan kemarin dipetikan yang ke 24 teman-teman, dan besok Faisan akan melakukan pemanenan terong Yuvita F1 yang ke 25. Nah, di kesempatan video kali ini untuk di 116 HST ya, Faisan akan melakukan pemupukan pada tanaman terong Yuvita F1 Faisan ini teman-teman. Dikarenakan memang pemupukannya ini sungguh sangat telat, dikarenakan memang Faisan untuk saat ini proses penanaman itu hampir semua menanam teman-teman ya. Jadi untuk tanaman terong ini agak terbengkalai teman-teman. Tapi tidak apa-apa, ini juga Faisan akan pupuk, dan besok juga akan Faisan lakukan besok ya, Faisan akan lakukan penyemprotan untuk melebatkan bunga yang pada tanaman terong seperti ini. Nih, yang seperti ini nih teman-teman. Ya, ini karena ini sudah dipetikan yang ke-25, dan untuk penampakannya bisa kawan-kawan sendiri. Dan ini Mbak Mimin juga sedang melakukan proses pengocoran. Nah, ini sudah nggak kelihatan teman-teman, bisa kawan-kawan lihat sendiri ini ya. Kalau dari jalur perawatan Mbak Mimin ke sini juga sudah sangat, memang figurnya sangat tinggi sekali teman-teman untuk terong Yuvita F1 nih ya, bisa kawan-kawan lihat tuh, sudah sangat jauh sekali tingginya ya. Oke, dan dikarenakan memang di sini musim penghujan, cuacanya sangat ekstrim, dan kemarin di petikannya ke-24 juga Faisan melakukan pemanenan terong Yuvita hujan-hujanan teman-teman ya. Jadi ini untuk kondisinya memang sangat kurang tidak baik untuk tanamannya seperti ini, yang seperti contohnya saja seperti ini teman-teman. Jadi memang kalau di musim penghujan, salah satunya yang cepat sekali berkembang yaitu adalah layu ya, layu, entah itu layu fusarium, layu bakteri, ataupun busuk batang teman-teman. Nah ini bisa kawan-kawan lihat, ini layu sebetulnya sudah lama, sekitar 10 harian yang lalu teman-teman. Nih ya, ini kalau dilihat ini sih gejalanya kalau dari batang dia aman teman-teman. Ini tetap layunya dari akar. Sebentar. Nah, seperti ini teman-teman. Iya kelihatan ya, ada jamurnya ini teman-teman. Nah ini kalau nggak cepat-cepat diatasi, bisa nanti merambat lebih jauh teman-teman. Makanya kalau yang seperti ini, saran Faisan, ini teori Faisan ya, karena setiap petani teorinya juga berbeda-beda. Jika tanamannya seperti ini teman-teman, mending ya kalau menurut Faisan itu dicabut saja, dan setelah dicabut dibuang ya. Usahakan ini akarnya kita buang sejauh mungkin, jangan ada di sini. Ini juga sudah mulai terkena teman-teman. Ini ya, ini juga mulai kena. Ini nanti ya, karena Faisan sudah melakukan pengocoran, ini nanti dicabut saja, dibuang sejauh mungkin, jangan ada di area tanaman terong yang lainnya nih. Karena kemarin juga pas di awal-awal di fase vegetatif Faisan terkena layu fusarium, alhamdulillah bisa diatasi. Dan ini juga saran Faisan, jika sudah terkena seperti ini ya, yang pertama dicabut, dibuang sejauh mungkin, dan disemprot dengan fungisida yang berperan aktif tembaga oksida dan juga bakterisida. Kalau Faisan menggunakan biasanya Nordok, itu bagus teman-teman untuk mengatasi layu seperti ini, entah layu fusarium, layu bakteri, dan juga busuk batang tentunya, itu sangat bagus. Ataupun tidak menggunakan Nordok juga bisa, yang penting bahan aktif tembaga oksida seperti Kopsait, ataupun yang dari DuPont yang berbahan aktif tembaga oksida teman-teman. Yang penting bahan aktifnya tembaga oksida, ataupun yang mungkin bisa teman-teman tidak ada di daerah teman-teman semua ya, bisa menggunakan yang namanya kalau nggak salah itu kemarin fungisida yang berbahan aktif
3 ban aktif, cuman Besan kurang paham, lupa ya. Ada Manep, Sinep, yang satunya apa? Pokoknya merek dagangnya Zephyr. Itu juga bagus teman-teman untuk mengatasi layu seperti ini. Ini ya kalau menurut Besan, ini busuknya dari akar teman-teman. Tuh, bisa kawan-kawan, ini jamur teman-teman. Ini juga sudah terkena sebetulnya, dan nanti ya akan Besan cabut saja. Kalau sudah seperti ini ya harus dicabut teman-teman. Ya, tapi ini Besan susah sendirian ya. Ini nanti dibuang saja ya. Kalah nanti saja ya. Jelas sudah seperti ini ya. Ini nanti dicabut, dibuang kalau teori Besan sejauh mungkin. Jangan ada di area seperti ini yang sudah terkena, cabut saja. Dan di sini ya Besan melakukan pengocoran. Untuk pengocoran kali ini Besan menggunakan mikrobakteri. Ini teman-teman. Ini untuk pencegahan ya. Nih M4 pertanian. Ini kalau mikroba seperti ini teman-teman, ini bukan untuk menyembuhkan ya. Ini banyak sekali dari teman-teman semua ya mungkin kurang paham dan kurang salah dalam pemahaman teman-teman. M4 ataupun M21 yang Besan aplikasikan, kebetulan kemarin Besan ke pertanian M21 nya lagi kosong dan adanya juga M4, tidak apa-apa teman-teman. Itu hanya untuk menghambat ataupun mencegah yang namanya layu, bukan untuk mengobati. Jelas ya, bukan untuk mengobati. Jadi untuk langkah-langkah M21 dan juga M4 itu mikroba seperti Lactobacillus, ada juga Saccharomyces, Trichoderma, itu untuk pencegahan teman-teman. Kalau untuk mengobati sebetulnya sih bisa, cuman kurang efektif. Jadi lebih ke pencegahan seperti ini ya. Ini M4 pertanian. Kalau di daerah teman-teman nggak ada M4 ya bisa menggunakan M21 yang seperti biasa Besan lakukan. Kalau nggak ada M21 ya bisa menggunakan M4 ataupun bahan aktif Trichoderma. Merek dagangnya banyak sekali seperti Anfus ataupun Primaset, itu juga bahan aktifnya kalau tidak salah ada Trichodermanya. Dan ini untuk M4 ya. Ya itu ada Lactobacillus sp dan juga ada Saccharomyces. Ini bakterinya memang kalau dibandingkan dengan M21 lebih komplitan yang M21. Kalau tidak salah M21 itu ada Trichodermanya, ada Saccharomycesnya, dan juga ada Lactobacillus sp-nya, dan juga ada penambat nitrogen, larut fosfat, itu ada teman-teman nih ya. Jadi teman-teman semua tidak usah bingung-bingung lah. Intinya kalau memang di daerah teman-teman semua tidak ada M21 bisa menggunakan M4, itu bisa teman-teman. Ataupun seperti bahan aktif Trichoderma seperti Anfus, Primaset, itu juga bisa teman-teman. Yang jelas di sini pembahasan Besan yaitu untuk mikrobakter ya, seperti ini Lactobacillus, dan juga ini itu sebetulnya hanya untuk katakanlah lebih ke pencegahan ya, lebih ke pencegahan untuk menekan pertumbuhan jamur ataupun bakteri yang tidak menguntungkan untuk tanaman teman-teman. Jadi yang sudah Besan perlihatkan tadi itu bisa nanti dicampurkan menggunakan pupuk kimia ya, ataupun ditugalkan, dalam artian sendirian ya. Untuk M4 ini bisa di sendirian, jangan dicampur dengan pupuk kimia. Tapi kalau untuk M4 memang Besan ini belum pernah, dan untuk rekomendasinya juga Besan belum, kurang paham ya. Kalau M21 itu bisa dicampur dengan pupuk kimia, karena memang dari PT juga sudah merekomendasikan untuk M21 bisa dicampur dengan pupuk kimia ataupun pestisida seperti insektisida ataupun fungisida. Yang penting jangan insek dan fungi dicampur menggunakan M21 ataupun Betocro. Tapi kalau M4 teman-teman, Besan belum berani mengatakan bisa dicampur ya, bisa dicampur dengan pupuk kimia. Jadi nanti ini Bamingun melakukan pengocoran menggunakan pupuk kimia, sedangkan Besan menggunakan E4 teman-teman. Jadi nanti Besan hanya akan melakukan pengocoran E4 untuk tanaman terong ini, untuk mencegah atau menekan pertumbuhan jamur dan juga bakteri yang tidak menguntungkan untuk tanaman terong ini teman-teman. Karena kalau di musim penghujan itu sudah pasti serangan layu ataupun jamur itu sangat cepat berkembang, karena kelembaban udara juga sangat tinggi. Dan ini alhamdulillah sekali teman-teman, cuacanya untuk per hari ini cerah ya, tidak seperti kemarin
2 hari itu tidak ada cahaya sinar matahari teman-teman, hujan dari pagi sampai malam. Alhamdulillah ya. Oke, jelas ya. Ini bisa ulangi teman-teman untuk di pengocoran kali ini. Ya untuk pengocoran kali ini untuk pupuknya di sini ya, lupa Baisan belum kasih tahu tadi. Ada NPK Ponska dan juga ada KNO3 putih. Ini seperti biasa. Ada KNO3 merah. Nah, ini sedikit sebetulnya untuk nanti Baisan akan melakukan pengocoran tomat di sana, tapi di sini Baisan ini ada sisa, jadi NPK-nya dikasih tadi sekitar 7 on per 25 liter air. KNO3 putihnya seperti biasa 8 sendok makan. Untuk KNO3 merahnya dikasih 3 sendok. Ini hanya untuk memacu pertumbuhannya agar tidak stuck ya. Jadi terus untuk pertumbuhannya. Dan nanti untuk kaliumnya atau fosfatnya seperti biasa Baisan menggunakan MKP untuk melebatkan bakal buahnya lagi nih teman-teman. Itu nanti dispraykan saja agar lebih irit, karena kalau lihat saja tanaman seperti ini sangat boros sekali pupuk teman-teman. Makanya untuk MKP nya nanti dispraykan saja untuk melebatkan bakal buahnya seperti itu. Jelas ya. Di sini Baisan ulangi lagi teman-teman untuk pengocoran kali ini untuk menekan pertumbuhan jamur ataupun bakteri yang menyebabkan layu yang seperti sudah Baisan tadi aplikasikan. Di sini Baisan menggunakan M4 pertanian ya. Nanti akan Baisan kocorkan untuk mencegah ya, tentunya mencegah yang belum terkena agar nanti tidak merambat ke tanaman yang lainnya. Dan aplikasi jika sudah terkena layu seperti itu teman-teman, nanti teman-teman semprotkan saja yang namanya yang berbahan aktif tembaga oksida ataupun ya tembaga oksida yang bisa, kalau bisa tembaga oksida plus bakterisida seperti yang tertera pada merek dagang Nortok. Itu tembaga oksida dan bakterisida. Itu memang yang Baisan selalu aplikasikan. Ataupun jika tidak ada, yang penting berbahan tembaga oksida. Dan satu lagi yang memang Baisan akui bagus yaitu Zephyr yang berbahan aktif 3 bahan aktif. Memang sedikit Baisan agak lupa teman-teman. Itu kalau tidak salah bahan aktifnya Amaneb, Sinep, yang satunya itu apa? Ini ada 3 bahan aktif. Memang itu spesialis layu dan juga busuk batang teman-teman. Oke, jelas seperti itu ya. Ini keburu takut siang teman-teman. Baisan akan melakukan pengocoran dulu. Jadi jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan saja. Oh ya, ini untuk takarannya per 25 liternya teman-teman itu dikasih sekitar 100 mili ya. Kalau M21 Baisan cukup menggunakan 60 mili, tapi kalau M4 ya kira-kira 100 mili lah, 100 sampai 150 mili per 25 liter air. Nanti dikocorkan ke pangkal batang tanaman teronya. Seperti itu ya. Nih. Oke, jika nanti ada yang kurang jelas ataupun kurang paham dari penjelasan Baisan teman-teman, bisa nanti ditanyakan saja di kolom komentar dan mudah-mudahan Baisan bisa langsung menjawabnya. Dan tentunya jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like-nya ya, dan juga tombol subscribe-nya agar nanti channel Petani Muda semakin berkembang. Dan bagi yang sudah subscribe tentunya Baisan doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman. Amin. Oke, jadi cukup sekian dari Baisan. Salam Petani Muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.